Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan riset terkait makam Ki Hadiwijaya atau yang biasa kita kenal sebagai makamnya Joko Tingkir, yaitu di Desa Butuh, Kabupaten Sragen. Ya, ini guna untuk memenuhi tugas dari Bu Okta terkait penelitian terhadap ornamen-ornamen sejarah pada masa lalu. Ikuti keseruan kita ya. Nama Joko Tingkir sangat terkenal sebagai salah satu legenda di masyarakat Jawa Tengah. Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir dikenal memiliki panggilan saat kecil dengan sebutan Raden Mas Karebet. Makam Joko Tingkir terletak di tepi Sungai Bengawan Solo yang berjarak 20 km dari pusat Kabupaten Sragen. Lebih tepatnya berada di Dusun Butuh, Desa Gedongan, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, tepat di belakang Masjid Butuh. Saat berjalan menuju gerbang pintu masuk, di kanan dan kiri kita terdapat pusara orang-orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Sultan Hadiwijaya. Dan di sekitar makam dikelilingi oleh suasana yang tenang dan asri dengan arsitektur tradisional Jawa yang khas dan dikelola oleh penjaga setempat di bawah kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta. Makam Butuh tidak hanya menjadi tempat ziarah religi saja, namun telah menjadi situs bersejarah yang penting serta menjadi bukti autentik kejayaan Kesultanan Pajang serta warisan budaya Jawa. Baik teman-teman, kali ini kita berada di depan pintu makam leluhur kita. Mari kita berziarah bersama. Melalui ziarah ini, kita berharap dapat mengambil pelajaran yang berharga. Salah satunya adalah pengingat bagi kita semua bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Kita juga akan menjalani masa di mana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dialami oleh para ulama dan orang-orang saleh yang telah mendahului kita. Baik, kali ini kita sudah berada di kawasan para leluhur kita. Coba lihat di sekitar. Di komplek pemakaman Butuh ini terdapat lebih dari 20 pusara yang dikelilingi tembok. 9 pusara di antaranya berada di dalam cungkup. Dalam komplek pemakaman Butuh ini bersemayam juga keluarga Ki Ageng Kebo Kenanga atau biasa kita sebut dengan Ki Ageng Butuh. Sosoknya dikenal sebagai Adipati Pengging II di Boyolali setelah menggantikan ayahnya Raden Handayaningrat. Di sini itu ada silsilah Mas Karebet, Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Sultan Hadiwijaya merupakan keturunan dari Kanjeng Susuhunan Prabu Brawijaya V melalui garis keturunan putrinya yaitu Retno Pembayun yang menikah dengan Pangeran Handayaningrat. Dari pernikahan tersebut lahirlah Ki Ageng Kebo Kenanga yang kemudian menikah dengan Nyai Ratu Mandoko, putri dari Sunan Kalijogo. Dari pernikahan ini lahirlah Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Di sini kami ditemani oleh Bapak Aziz selaku juru kunci makam Sultan Hadiwijaya yang akan berbagi cerita tentang sejarah Sultan Hadiwijaya. Sebelum hari-hari biasa ramai itu kebanyakan malam Jumat, jadi sore sampai malam sampai subuh. Tapi kalau sekarang kebanyakan
setiap hari ada, paling banyak hari libur, hari Sabtu dan Minggu itu banyak. Awal mulanya menjadi prajurit di Demak. Awal mula merintis karirnya itu di Demak. Ada karena prestasinya itu bagus, pandai dan lebih dari para yang lainnya, dia diangkat menjadi ketua kalau sekarang itu ketua pimpinan kerajaan. Atas prestasi dan jasa Raden Djoko Tingkir yang dapat menundukkan kerbau mengamuk, Raden Djoko Tingkir dijadikan sebagai Adipati Pajang dengan gelar Adipati Hadiwijaya. Sepeninggalan Sultan Trenggono, situasi kerajaan Demak mengalami persaingan anak cucu Demak yang ingin merebut tahta dari Adipati Hadiwijaya. Adipati Hadiwijaya sendiri sama sekali tidak memperebutkan tahta tersebut karena memanglah bukan haknya. Adipati sendiri tidak ingin melakukan perlawanan sebab wani ngalah iku luhur wekasane. Dari kesepakatan pihak kerajaan Demak, akhirnya diangkatlah Adipati Hadiwijaya untuk menjadi Raja Demak keempat dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Dan demi menjaga keamanan rakyat, maka ibu kota kerajaan Demak dipindahkan ke Pajang, Kartasura, sehingga gelarnya adalah Hadiwijaya Raja Pajang I. Selama lebih kurang 40 tahun, beliau menjadi raja dengan programnya adalah merangkul semua kalangan, mulai dari para orang tua, keluarga kerajaan, prajurit, para penasehat, rakyat, dengan tidak membeda-bedakan latar belakang keyakinan, suku, dan kasta. Semuanya adalah pendukung terciptanya situasi kerajaan yang damai, aman, dan makmur. Di masa tuanya, Sultan Hadiwijaya berkeinginan untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dengan pergi ke dusun orang tuanya dulu, yaitu Dusun Butuh. Dan di Butuh ini, beliau meninggal dan dimakamkan satu komplek dengan makam orang tuanya, yaitu Ki Ageng Butuh bersama istrinya. Awalnya, makam ini tampak seperti pemakaman umum pada umumnya. Namun, untuk mengatasi masalah banjir tahunan yang sering masuk ke area pemakaman, Pakubuwono X membangun tembok di sekeliling makam dan meninggikan batu nisannya. Selain itu, dibangun pula gedung bagian dalam untuk memberikan kenyamanan bagi peziarah dan menjaga agar makam tetap terpelihara sebagai bukti autentik sejarah. Bentuk bangunan dalam dan tembok sekeliling makam memiliki kemiripan dengan arsitektur Keraton Surakarta, dengan ciri khas tembok tebal bercat putih dan gapura yang bagian atasnya dihiasi simbol mahkota kerajaan Surakarta. Hal ini mencerminkan adanya hubungan historis antara makam Butuh, tempat peristirahatan terakhir Sultan Hadiwijaya atau Djoko Tingkir, dengan Keraton Surakarta. Selain itu, bangunan makam ini juga menunjukkan adanya campuran unsur tradisional dan semi modern. Pemugaran besar dilakukan oleh Sinuhun Pakubuwono X sekitar tahun 1930-an untuk memastikan makam tetap terawat dan terjaga nilai sejarahnya. Nah, perlu diketahui teman-teman semua bahwa di sini ada peninggalannya Sultan Hadiwijaya atau yang biasa kita sebut Djoko Tingkir, yaitu ada Masjid Butuh, dan ini juga ada sejarahnya makam Butuh. Butuh diambil dari nama Ki Ageng Butuh, yaitu nama lain dari Ki Ageng Kebo Kenongo, ayahanda Raden Djoko Tingkir. Mulanya, Ki Ageng Kebo Kenongo bersama dengan istrinya pindah dari Pengging atas kebijakan Ki Ageng Kebo Kenongo sendiri dan Sunan Kudus.
berangkatlah Ki Ageng ke arah timur dan sampailah di suatu daerah yang masih berupa hutan. Hanya ada beberapa penduduk di tempat itu, di dekat sungai. Lalu Ki Ageng memutuskan untuk berdomisili di tempat tersebut. Seiring dengan waktu, orang-orang kampung akhirnya mengetahui bahwa yang dikenalnya itu adalah ayahanda dari Raden Djoko Tingkir. Sejak saat itu, Ki Ageng sering didatangi orang, baik dari sekitar kampung maupun dari luar daerah, sebab adanya kabar bahwa beliau suka membantu sesama, karena beliau menjadi orang-orang yang mula-mula merintis masyarakat di situ dengan pendidikan tentang ketuhanan dan kemasyarakatan. Maka beliau menandai nama desa itu dengan Desa Butuh. Baiklah teman-teman, di sini ada salah satu peninggalan dari Sultan Hadiwijaya atau yang biasa kita sebut Djoko Tingkir. Ini getek, peninggalan dari Djoko Tingkir, yang dimana kalau kita lihat dari teks ini, getek ini sudah berumur sekitar kurang lebih 400 tahun, yang dimana mulai dari tahun 1546 sampai dengan 1587. Getek Tembak Boro adalah getek yang dahulunya dinaiki oleh Raden Djoko Tingkir bersama 3 pengawalnya, yaitu Raden Monco, Mas Wilo, dan Mas Wuragil, yang dimana mereka menyusuri Sungai Bengawan Solo dari tempat kediaman Ki Ageng Kebo Kanigori di Sukoharjo menuju Desa Butuh. Persinggahan ini dalam rangka memohon doa restu kepada orang tuanya karena ingin mengabdi di Kerajaan Demak. Selain getek, terdapat juga peninggalan dari Ki Agung Kebo Kenongo atau ayah dari Sultan Hadiwijaya, yaitu Masjid Butuh. Masjid Butuh merupakan salah satu masjid tertua di Sragen yang diperkirakan sudah berdiri sebelum tahun 1852. Dibuktikan dengan adanya tertulis angka Arab 1852 di mimbar, yang menunjukkan bahwa keberadaan masjid itu diperkirakan sebelum tahun tersebut. Namun, bila melihat masa hidupnya adalah sejaman dengan Kerajaan Demak di waktu rajanya Sultan Fatah 1485 sampai dengan 1519. Hanya saja di waktu itu belum berbentuk masjid, namun masih berupa semacam surau atau tempat beribadah di zaman itu. Bangunan luar Masjid Butuh memang sudah sering direnovasi, namun bangunan utama masjid ini masih utuh dipertahankan seperti aslinya. Bangunan utama berciri khas saka atau tiang dari kayu jati yang berukuran besar, sedangkan bangunan serambi berupa tembok yang melingkari bangunan utama. Beberapa kali Masjid Butuh mengalami pemugaran, terutama di zaman Sinuhun Prabu Brawijaya X dan terakhir di tahun 2005. Masjid Butuh adalah salah satu bukti sejarah bahwa di zaman itu agama telah berkembang, meskipun dalam kurun waktu sesudahnya tidak mengherankan mengalami perubahan. Di kawasan makam Raden Djoko Tingkir juga terdapat pendopo Butuh. Pendopo merupakan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di makam Sultan Hadiwijaya, seperti pengajian dan tempat belajar Al-Quran. Selain itu, juga digunakan sebagai tempat istirahat bagi pengunjung sebelum melakukan perjalanan ke tempat wisata lain.
guys, ini merupakan hal yang penting yang dapat kita pelajari di mana kita sekarang telah mengunjungi suatu tempat situs bersejarah, yaitu makam leluhur kita, yang mana kita mendatangi ini harus benar dulu motivasinya, yaitu untuk menghormati beliau, untuk mengetahui sejarahnya dan juga menjaganya, dan tanpa untuk meminta sesuatu hal apapun dari beliau, yang semuanya akan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bye bye. Itulah potret sejarah dari makam Raden Djoko Tingkir. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.